Taib. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kepada yang kami hormati para alim, ulama, para asatidz wal ustadzah, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Tauhid yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas karunia Allah pada kesempatan malam hari ini, pertemuan perdana kita pasca Lebaran, masih dalam madah pembahasan sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih panjang pembahasan kita. Ini baru kira-kira memasuki tahun keempat kenabian, yaitu adalah fase dakwah jahriyah. Dan sebagaimana kita ketahui, respon orang-orang Quraisy, ternyata mereka menolak dakwah. Cinta berubah jadi benci, sayang berusaha berubah menjadi memusuhi. Orang yang membawa risalah adalah orang yang paling mereka sayangi dan hormati. Tetapi faktanya dakwah ditolak oleh orang Quraisy. Pertanyaannya, mengapa mereka menolak? Mengapa mereka menolak? Nanti kita akan dibagi menjadi beberapa pertemuan untuk supaya kita mengupas kondisinya nanti sesuai dengan kita sekarang, Pak. Akan terulang. Kenapa sih mereka menolak? Menolak dakwah Islam? Jawaban yang pertama adalah karena kesombongan dan arogansi. Hal ini ada di dalam Al-Quran. Allah abadikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri ini? Ini menjawab, kenapa sih mereka menolak? Ini karena kesombongan. Yang dimaksud Qaryatain, dua negeri itu adalah Makkah dan Taif. Yasrib belum masuk hitungan sebagai kota besar pada saat itu.
Kota besar pada saat itu di wilayah Hijaz adalah Mekah dan Taif. Mekah Taif itu nggak jauh, Pak. Kayak dari sini ke metro lah. Kisaran 50-60 km. Dua negeri ini adalah memang sebagai kota metropolitannya pada saat itu. Jadi untuk kota besar yaitu adalah Mekah dan Taif. Inilah yang dimaksud qaryatain dalam ayat tersebut. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan kalimat azim, orang yang besar, yang dimaksud adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini tokohnya orang Quraisy, diakui seluruh dunia di masanya. Nanti Al-Walid bin Mughirah ini pula yang banyak menginisiasi perlawanan dakwah kepada Nabi SAW. Padahal dia orang memang paling cerdas. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini ayahanda dari Khalid bin Walid. Sebenarnya aslinya Khalid bin Al-Walid. Kalau Indonesia itu males. Al-Walid jadinya Walid aja. Umar bin Al-Khattab jadinya Umar bin Khattab aja gitu. Utsman bin Affan artinya Utsman bin Al-Affan. Alnya hilang semua orang Indonesia. Ribet. Sementara tokoh besar dari bangsa Taif, yakni Bani Sakif, itu ada Abu Mas'ud Amr bin Umair As-Saqafi. Ini nanti juga kenapa orang-orang Sakif, orang Taif, bangsa Sakif ini termasuk yang terakhir itu masuk Islam. Di akhir kehidupan Rasulullah pasca perang Hunain, mereka baru bisa masuk Islam karena memang punya kesombongan sendiri. Makkah dan Taif adalah dua kota dari kota-kota terbesar di Jaziratul Arab saat itu. Kedua kota tersebut senantiasa berebut pengaruh dalam banyak hal antara satu dan yang lain. Jadi memang tidak bisa terpisahkan. Orang yang mau ke Mekah biasanya ke Sakif dulu, ke Taif dulu. Di antara Mekah dan Taif itu ada pasar besar namanya Pasar Ukaz. Itu memang tempat berkumpul di situ orang-orang Arab. Secara keagamaan Mekah punya berhala yang besar, yaitu Hubbal. Hubbal ini menjadi berhala utamanya orang Mekah. Jadi Tuhannya orang Mekah itu berhala Hubbal. Sementara bangsa Taif punya kebanggaan sendiri, Tuhannya adalah Lata. Tokoh kedua kota tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Arab saat itu. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ataupun Abu Mas'ud Amr As-Saqafi itu dua-duanya memang tokoh internasional di masa itu, diakui Pak seluruh dunia. Orang Quraisy berkata bahwa kenapa anak yatim yang diutus kepada mereka, bukan orang besar dari sisi mereka dari dua kota besar seperti tersebut di atas.
Jadi mereka menyepelekannya karena memang Nabi seorang anak yatim. Biarpun secara garis keturunan nasab adalah nasab terbaik, tapi kan kondisi nyatanya pada masa itu Nabi adalah dari anak yatim. Karena pada saat itu yang diukur adalah harta dan kuasa. Nabi SAW tidak diberikan kekuasaan apapun pada saat itu di kota Makkah. Tidak ada, makanya mereka bilang kalau seandainya yang diutus itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, bukan Nabi. Atau ada yang berpendapat Umayyah bin Khalaf atau Abu Jahal, Umair bin Hisham. Padahal Allah Ta'ala lebih mengetahui kemana ia akan serahkan agamanya, yaitu orang yang memang mampu, yang memiliki sifat yang sesuai dengan tabiat dakwah ini, yaitu akhlak yang mulia dan ketulusan. Tabiat dakwah ini terjal, tabiat dakwah ini universal. Tabiat dakwah ini lillahi ta'ala, dan tidak bisa diemban orang-orang yang akhlaknya buruk, perangainya buruk, tidak bisa menjadi keteladanan bagi manusia, dan bukan orang yang mereka itu punya tendensi dunia, pengaruh, kekuasaan. Tabiat dakwah ini harus diemban oleh orang-orang yang tulus, orang tulus. Dakwah menyeru kepada Allah butuh ketulusan, bukan duniawi. Kalau hanya duniawi, gak bisa. Kalau hanya urusan duniawi, ketika dibenturkan dengan kenyataan yang berbeda dengan risalah dan syariat, yang dicari adalah kompensasi, kompromi dengan dunia. Akan selalu begitu, Pak. Nggak bisa berkata yang benar pada perkara yang benar. Tidak bisa mengatakan itu salah pada perkara yang salah. Nggak bisa. Kalau tendensinya dunia, harta dan kuasa, maka dakwah ini nggak akan jalan. Nggak akan. Makanya kalau orang berdakwah tidak punya unsur ini, dua ini, maka nggak bisa jalan. Dia yang dakwah berilmu tapi sombong, nggak bisa, nggak bisa. Dakwah ini nggak bisa. Harus dengan ketulusan, ketundukan. Punya ilmu, akhlaknya jelek, ya nggak bisa juga. Bagaimana ilmu itu bisa menjadi cahaya kalau yang menyampaikannya akhlaknya buruk, misalnya, nggak bisa. Allah tidak memilih dari kalangan kepala kabilah, pemilik harta benda duniawi dan pemilik tahta, agar tidak bercampur nilai dunia dan akhirat. Tuh, gak bisa. Karena kalau orang yang mengembannya adalah orang yang rakus dunia, rakus penghormatan dengan tahta dan kuasa, nggak akan murni dakwah itu. Nah, makanya Allah memilih di antara hamba-hambanya manusia yang terbaik. Tidak bercampurnya dakwah dengan perhiasan dunia. Kenapa? Karena tadi tuh, kalau
yang mengemban risalah ini orang kepala kabilah, pemilik harta benda, pemilik tahta, yang cenderung mereka mencintai dunia, ya bercampur tujuan itu untuk perhiasan dunia. Tidak bercampurnya dakwah dengan hal-hal luar yang tidak sesuai dengan inti dakwah tersebut. Inti dakwah tersebut adalah basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira bagi yang taat dan memberi peringatan bagi yang ingkar dan durhaka. Tidak masuknya orang yang memiliki ambisi pribadi. Jadi pelajaran besar, Pak, kalau punya ambisi pribadi dalam dakwah itu akan merusak. Tidak pure, tidak murni. Dia tidak mengajak lillah, tidak mengajak umat kepada ilallah, tapi kepada ilaihi, kepada sang da'inya. Ngajarinnya loyalitasnya bukan ke Islam, tapi ke pribadi. Itu yang sekarang terjadi sulit kita. Karena masing-masing tadi tidak memahami dakwah ilallah bukan ila nafsihi au ila harakatihi, yaitu bukan kepada dirinya dan juga organisasinya, tapi ilallah ini harus menjadi progres utamanya. Kalau dakwahnya kepada ustadznya, kalau bukan ustadznya nggak mau nerima. Ukhuwahnya ukhuwah al-ustadziyah, bukan ukhuwah islamiyah. Ini kenapa Allah tidak memilih dari kalangan kepala kabilah di masa itu. Orang Quraisy tidak memahami hal-hal ini. Lanjut ya. Makanya mereka menanyakan sebagaimana ayat di atas dengan nada mengkritik Allah. Kadang secara substansi, Pak. Kalau dari keterangan ini secara substansi mereka itu nggak ada, Pak, penolakan dalam substansi. Substansi dakwah itu nggak bisa ditolak, Pak, dengan logika apapun. Mereka berusaha menghalau dakwah Islami yang nggak akan pernah bisa. Logika apa yang bisa menghancurkan Islam? Nggak bisa. Karena Islam itu menggabungkan nakal dan akal. Akal akan sesuai dengan nakal kalau akalnya baik. Maka dalam Islam itu logika dengan argumentasi dalil tidak akan pernah bertabrakan. Karena apa yang benar menurut Islam dalam Quran dan Sunnah pasti sesuai dengan logika. Pasti. Cuma kalau logika nggak ketemu, bukan Quran Sunnahnya yang salah, tapi logikanya yang belum ketemu, keterbatasan manusianya, atau akalnya belum sehat. Jadi secara substansi nggak bisa dilawan. Orang Quraisy sudah nggak bisa melawan, Pak. Kalau bicara substansi gimana coba? Dakwanya Rasul itu sederhana, kembali ibadah kepada Allah, berbakti sama orang tua, sayang sama istri dan anak perempuan. Coba, apa yang bisa dibantah? Nggak bisa. Menyeru kepada untuk tidak zina, untuk menjaga keturunan, menyuruh untuk tidak minum khamar, menjaga akal,
Mau pakai logika apapun ketemu di sana. Antara orang mabok dengan orang nggak mabok beda. Itu udah jelas, nggak bisa pakai apapun. Nggak bisa ditolak, nggak bisa. Jadi secara substansi nggak akan bisa ditolak dimanapun dan kapanpun. Nggak bisa. Makanya Islam tuh menempati kekuatan yang luar biasa tuh di situ, Pak. Makanya kata Dr. Said Qutb itu sampai mengatakan kalaupun Islam tidak ada syariat untuk menegakkan jihad fisabilillah, untuk mengangkat senjata, asalkan orang kafir nggak rese, cukup dengan Quran dan Sunnah, mereka akan tunduk dengan Quran dan Sunnah, selesai. Cuman kan umat Islam mengangkat senjata karena orang kafirnya rese. Ya itu yang dilakukan Rasul. Nggak bisa dibendung, Pak. Secara substansi nggak bisa dibendung. Makanya yang mereka tanya bukan substansi. Yang mereka tanya itu ngeritik Allah, kenapa yang dipilih anak yatim gitu. Cuma itu kan akal-akal mereka saja. Karena kesombongan. Allah jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajat liyattakhadha ba'duhum ba'da sikhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Walaula an yakuna an-nasa ummatan wahidah laja'alna liman yakfur birrahmani li buyutihim suqfa min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadhharun. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi mereka orang-orang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun. Dan kami buatkan pula pintu perak bagi rumah mereka, begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya. Wa zukhrufan wa in kulla dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirah 'inda rabbika lil muttaqin. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya sarkasm versi Allah Ta'ala, luar biasa. Jadi Allah itu kalau sudah murka sama suatu kaum, Allah jadikan mereka itu semakin kufur, semakin sombong dengan kekufurannya. Ini harus dipahami, Pak. Jadi kondisi kita ini sekarang, kalau ada umat Islam bilang, kapan sih pertolongan Allah itu? Kok kayaknya orang kafir makin merajalela? Itu Allah sengaja buat seperti itu. Sampai kemudian mereka itu merasa di atas angin. Kata Allah, akhadnahum baghtah. Kami hukum mereka. Itu kan kaum Ad, kaum Samud, Madian. Itu kan diazabnya justru di puncak-puncak karir mereka. Sampai luar biasa.
Kalau seandainya Allah tidak menginginkan kebaikan, ada keinginan dari Allah untuk menjadikan sebagian manusia itu orang-orang beriman, orang-orang kufur, Allah biarkan mereka kufur dan semakin kufur. Bahkan itu di dalam kalimatnya, orang kufur tadi yang sombong tadi, Allah jadikan rumah mereka dari perak, dipan perak, tangga perak, biar tambah sombong. Mau segimana sih sombongnya itu? Giliran puncak kesombongannya hancur, Allah hancurkan dengan azab. Sederhana. Jadi sebenarnya bagi Allah itu mudah yang kayak gitu tuh. Dan Allah Maha tahu siapa yang Allah rahmati, karena Allah Maha mengetahui di antara manusia siapa yang paling baik hatinya, paling baik imannya. Jadi kalau kita bicara sekarang inilah liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib, Allah hendak memilah dan memilih mana yang khabis, mana yang thayyib, mana yang jelek, mana yang baik, mana yang tendensi duniawi, mana yang dia ikhlas mencari ridha ilahi. Akan semakin jelas Pak. Mana yang benar-benar tulus lillah, mana yang benar-benar hanya urusan dunia, kelihatan Pak. Nah itu. Bahaya sombong takabur. Minimal ada al-ujub. Ujub itu ada kalimat al-farhu bin nassi wa bima yasduru anha min amalin min ghairin tajawuzi ilal akharin. Bangga terhadap diri dan apa yang dilakukan tanpa menganggap rendah orang lain. Ini ujub. Kalau ghurur, sombong, i'jabul mar'i bi nafsihi ma'a istisgharil akharina dunan naili min dawatihim. Bangga terhadap diri sendiri serta menganggap rendah orang lain. Ini ghurur, tingkatan kesombongan. Sombong, sebenarnya ghurur itu juga sombong, cuma kalimatnya itu ghurur. Cuma kita di Indonesia ini cuma punya istilah satu, sombong gitu aja. Tapi sebenarnya gradasinya ujub, ghurur, nanti di atasnya takabur. Cuma terjemahan Indonesianya sama-sama itu, ghurur itu sombong. Sedangkan takabur adalah bangga terhadap diri, menganggap rendah orang lain, merendahkannya dan tidak mau menerima kebenaran darinya. Inilah yang kemudian diistilahkan di dalam hadis al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas, bahwa takabur itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, itu takabur. Jadi ada 3 istilah yang ujub, ghurur, takabur. Apa bahaya sombong, takabur? Ini ancaman bagi pelaku. Ingat bagaimana iblis diusir dan dilaknat oleh Allah dari surga. Allah abadikan dalam Al-A'raf, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ini dalam tafsirnya bukan berarti iblis dari malaikat, bukan.
Jadi iblis itu dari bangsa jan, nenek moyangnya bangsa jin, yang tinggal lebih dulu di muka bumi, lalu Allah hancurkan mereka. Diselamatkanlah salah satu di antara mereka, yaitu iblis. Bahkan iblis membantu bersama malaikat melaksanakan perintah Allah. Dan tafsir Ibnu Katsir, iblis itu di masa itu orang soleh, makanya berhak tinggal di surga. Tapi karena sombong, takabur, dia tidak menyangka Allah menciptakan makhluk yang lain yang lebih sempurna, terbuat dari tanah. Dia nggak rela sujud penghormatan kepada Adam. Takabur, sombong. Maka Allah katakan, qala ma manaka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ini menarik, Pak. Ayat ini menarik sekali. Bahkan Nabi SAW menjadikan itu sebagai kurikulum tarbiyahnya Nabi SAW. Kenapa kita sebutkan kurikulum? Ini dalam banyak pembahasan. Kurikulum Nabi SAW mendidik kaidah salawah. Itu salah satu di antaranya adalah ayat di atas. Pertama, memahami bahwa Adam adalah manusia pertama. Penting itu. Dengan segala ikhwalnya. Dan itu mencoba banyak orang orientalis, materialis, ateis, yang tentu disponsori Yahudi, berusaha mengkaburkan pemahaman ini. Teorinya manusia purba berasal dari monyet. Itu sebenarnya nggak sederhana itu. Itu dijadikan kurikulum, ya. Dicekoi gitu dari kecil pemahaman itu supaya nggak kenal Tuhan. Adam adalah manusia pertama, harus dipahami dengan ihwalnya. Salah satu ayat yang penting adalah ketika Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Pemahaman itu kan. Ini pernah kita bahas di awal pertemuan. Kemudian ketaatan sempurna kepada Allah bersifat mutlak. Taat kepada Allah itu mutlak, tidak bersyarat. Gak boleh main tawar-menawar dalam perintah Allah, itu gak boleh. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, orang beriman taatlah kepada Allah dan Rasul. Itu ketaatan mutlak. Enggak boleh kita enggak taat. Kalau enggak taat itu adalah ba'dum min kibr. Hati-hati. Kalau menolak taat
Itu bagian dari kesombongan. Alladzina yastakbiruna an ibadati. Ada orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Tapi syaratnya menolak, ya, bukan tidak mengerjakan. Beda. Menolak dan tidak mengerjakan itu beda hukumnya. Tidak mengerjakan itu kategorinya kalau enggak al-ajiz, pakai jim ya, bukan pakai zai. Ajiz yaitu lemah iman, atau dia seorang yang kasil atau kasalan, orang yang malas. Artinya apa? Kalau enggak mengerjakan, antara dia lemah iman atau malas, atau dua-duanya. Tapi kalau menolak itu bagian dari kiber, walaupun dia kerjakan. Contoh, beda orang yang minum khamar dengan menolak keharaman khamar. Beda. Minum khamar dia pendosa. Pendosa itu. Tapi kalau menolak khamar, dia bisa kufur karena sombong, menghalalkan apa yang Allah haram. Iblis masih mengakui Allah adalah Tuhannya. Kalau bicara iman, iblis gak ragu Allah itu Tuhan. Gak ragu. Kalau bicara ditanya siapa yang menciptakan, jawabannya tegas, Allah Jalla wa'ala. Siapa yang maha menguasai? Allah Jalla wa'ala. Iblis itu, Pak. Tapi tauhid rububiyah saja nggak cukup, harus dibarengi dengan uluhiyah, tunduk, patuh kepada Allah Ta'ala. Inilah awal permusuhan abadi manusia dan setan. Kita harus paham, Pak, bahwa musuh kita ini adalah syaitan. Iblis menjadikan nikmatnya untuk menyombongkan diri. Artinya Allah berikan nikmat kepada iblis, dia diciptakan dari api, punya kekuatan. Iblis itu, Pak, punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Tapi dia menyombongkan diri. Ini loh bahayanya sombong. Terakhir ya, hadis. Ini yang jadi pembahasan sering kita sebut. An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar zarrah. Ini kesombongan kepada perintah Allah, ya. Kalau gurur tadi, menyombongkan diri di hadapan manusia, bukan perkara syariat, ya, itu tidak termasuk di sini, tidak. Ini kesombongan pada kebenaran perintah Allah Ta'ala. Qala rajul inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'lahu hasana. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Salah seorang sahabat lantas bertanya, sesungguhnya seorang senang jika bajunya bagus dan sandalnya baik. Kalau kita pakai baju bagus bukan berarti sombong. Jangan bilang sombong amat itu, bajunya mahal, bukan gitu. Itu bukan orang sombong.
pakai baju bagus itu tahaddus bin ni'mah. Salah satu di antara menampakkan nikmat Allah. Bisa ibadah itu. Kalau niatnya benar ya. Niatnya benar. Maka Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah dan senang dengan keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Disebut al-kibru sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dengan demikian ya, tidak masuk surga ya berarti otomatis masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sekira cukup sampai di sini karena waktu Isya sudah sampai. Ini baru sawaban pertama ya Pak. Kenapa orang Quraisy menolak? Takabur, sombong dan arogan. Nah, nanti jawaban berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Kita akhiri. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.